Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang. Selamat siang. Iya. Ya, kembali bertemu dengan saya Indra Utama, Koridor.tv. Hari ini kita mengundang khusus ya dua tamu. Ya. Pertama Pak Joko. Brody. Pak D, Bro DJ. Jadi kadang-kadang kita harus ini ya, harus sesuai dengan ini ya. Iya, Bro D. Bro DJ, itu singkatan D itu Joko Yuwono. Ya. Ya, saya mengulangi lagi, beliau dulu adalah bankir ya, bankir senior. Sekarang entrepreneur di properti. Ada konsultan. Kemudian juga bikin riset and training. Riset ya. Dan juga buka kantor agent. Property agent ya. Ini Pak Joko, udah berapa kali kita ketemu ya? Ya. Jadi ngomong itu masih perlu. Boleh. Udah dua kali. Udah. Dua kali. Dua kali vaksin. Dua kali. Yang ketiga belum vaksin. Saya masih belum dapat jatah poster. Kemudian ini Pak Afrinal, ya, Afrinal Darmawan. Ya. Ada nama lainnya tapi saya jarang pakai. Beliau ini Direktur Eksekutif RSP Area Indonesia, dua dari dua LSP. Ya. Oh iya. Kalau ada tambah lagi tolong dikoreksi. Tiga. Yang mendapatkan lisensi dari BNSP ya, untuk melakukan uji kompetensi terhadap profesi agent. Ya. Teman-teman, kita akan ngobrol dengan Pak Joko, Pak Afrinal. Kita ringan saja Pak, mengalir. Kita ingin tahu bagaimana sih kondisi industri agent properti sekarang. Mungkin dari Pak Afrinal nanti kita mau tahu juga seberapa penting sih kehadiran organisasi profesi ya. Di sini kita khusus agent properti bagi teman-teman yang berkecimpung di profesi agent ya. Termasuk juga seberapa penting juga teman-teman memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP dari negara, bukan sertifikat dari asosiasi lembaga, bukan dari sertifikat training ya. Ya. Jadi ini yang nanti kita akan perbincangkan. Saya pertama mau tanya dulu ke Pak Joko ya. Pak Joko dari dari bankir tadinya, terus terjun ke industri properti ya, entrepreneur, khususnya agent ya. Apa Pak yang didapat Pak sampai terjun terus ketemunya seperti apa? Apakah seperti yang Pak Joko bayangin untuk sebagai bankir? Kalau saya masuk ke industri properti, khususnya industri agent, nanti akan seperti ini, sesuai harapan nggak Pak? Iya. Jadi Pak Indra ini saya di perbankan itu lebih lama ngurusin properti dan agent sebenarnya. Ya, jadi hampir 15 tahun. Jadi saya bergaul dengan broker, bergaul dengan developer, karena saya membawai pembiayaan mortgage-nya ya. Mortgage KPR-nya. Jadi mulai KPR-nya ada produk yang namanya refinancing, biasa orang nyebut multiguna. Tapi juga pernah nangani otomotif, juga personal loan ya. Kredit tanpa agunan. Nah, saya sudah cukup lama berkecimpung. Jadi udah nggak asing lagi ya. Sehingga setelah selesai ini saya mesti ngapain gitu loh. Nah, jadi saya pindah kuadran jadi entrepreneur, tapi passionnya di properti, ya sudah saya menggelutin entrepreneur di bidang properti. Tapi sebenarnya propertinya itu, idenya itu bukan sekedar agent, pokoknya end to end di jasa properti. Nah, jadi kalau kita lihat di depan kan jual beli properti yang di depannya. Nah, setelah orang bertransaksi properti, kalau kita bicara segmen di first buyer kan butuh pembiayaan. Nah, kita jadi konsultan untuk mengurus pembiayaannya juga. Nanti kalau udah orang sudah beli ya,
katakanlah dia perlu interior, eksterior desain, ya kita juga bisa bantu untuk eksterior, interior desainnya. Jadi kita end to end. Tapi Kembali bukan ke developmentnya. Bukan, tetapi nanti ada juga di ujungnya kalau ini udah jalan ya tidak menutup kemungkinan nanti kita masuk juga di business development. Dan di perusahaan saya itu udah 8 line bisnis yang sudah ada semua. Jadi dari depan property agent, konsultan, training, desain interior sampai dengan itu tadi developer. Jadi Udah disiapkan, nggak tanggung-tanggung. Nah, yang menarik adalah memang awalnya kita run semua, ya. Tapi waktu kita 2019 kita lahir, 2020 mau kita launching, ada COVID. Tapi karena memang udah diniati dan passionnya di situ, ya mau nggak mau tetap jalan terus. Dan saya berusaha untuk COVID ini nanti bisa jadi story ya. Saya harus bisa lolos dari badai COVID ini dan saya bisa survival. Dan alhamdulillah di 1 tahun terakhir ini sudah mulai baik. Sementara teman-teman pada trouble. Nah, kantor saya ya 2021 sudah mulai. Maksudnya sudah mulai recovery? Sudah recovery Pak, recovery. Udah terasa itu ya? Terasa. Udah kelihatan transfer komisi itu ya? Karena kan kita punya riset, rata-rata kan kantor agent itu kan hanya melulu jadi agent properti. Kita kan pengalaman nih, ya kan, ngerti market, ngerti tren pasar, jadi kita bisa shiftingnya cepat gitu loh. Shiftingnya cepat ya, majority broker-broker di Indonesia itu masuk ke segmen secondary. Dan mereka rata-rata main yang high level. Teman-teman tuh pengennya sekali transaksi gede. Nah, kena pandemi, sepi. Jadi kita pernah ngalamin hampir 6 bulan, 9 bulan nggak transaction. Karena kantor tutup 2 kali, 3 bulan karena kebijakan COVID kan. Jadi karena kita punya pengalaman, kita minta mereka turun ke segmen first buyer. Terus kedua, rata-rata para agent properti ini segmennya secondary, Pak Indra. Saya karena pengalaman di primary ya, saya masuk ke primary. Ada orang agent nggak suka primary, kata lambat komisinya. Komisinya kadang lama. Nah, itu banyak hal yang kita lakukan. Singkat cerita ya, justru saya selamat karena tidak ngikutin pakem-pakemnya yang berlaku di pasar. Masuk ke primary. Masuk lower segmen nggak terlambat. Dan mungkin tahun ini kita udah mulai profit lah. Tapi tetap masuk ke secondary. Tapi secondary-nya kita di Jakarta Selatan. Jadi saya selalu bilang ini saya ngerombak karena kalau industri di sini tuh rupanya kantor-kantor tuh sangat tergantung kepada para agentnya, ya kan? Nah, istilah saya itu saya buat selalu cara berpikir saya paradok. Saya melawan yang dianut para broker-broker properti. Karena udah kena krisis, udah pasti mereka akan tenggelam. Nah, kita harus melawan itu. Anti mainstream, berpikir paradok. Nah, ilmunya para prinsipal itu apa? Gampang. Banyakin agent, banyakin listing. Komisinya kasih segede-gedenya. Terus? Nah, kalau menurut saya itu salah. Tapi itu yang udah jalan selama ini. Ya, tapi kan nyungsep semua, Pak. Jadi gini, misalkan kalau saya punya agent, saya kasih komisi up to 80%, saya punya 20% kan? Nah, dari 20% mana bisa kantor hidup? Ya kan, kantor perlu cost. Nah, rata-rata para pendiri kantor properti itu dia jualan juga, Pak. Nah, saya kan tidak pernah berpikir untuk bikin perusahaan itu jadi agent, jadi jualan kan. Saya create korporasi, create perusahaan. Jadi approach saya adalah approach korporasi, bukan approach yang menampung banyak orang suruh jualan. Di end of the day marketnya dia nggak ngerti, nggak jualan. Kita jualan. Ya kita kena sewa kantor, kena kalau dia pakai brand sewa kena franchise fee, closingnya sedikit kena royalti, operasional cost. Terus jualan juga dong? Ikut jualan juga sendiri? Enggak jualan. Enggak.
konsep yang selama ini kan begitu. Iya, ikut jualan. Jadi ada beberapa, memang ada waktu saya tanya-tanya itu kalau membuat kantor properti itu ada dua pandangan ya. Pandangan pertama itu orang bikin kantor, ya dia mengorganize para agent. Dia nggak ikut jualan. Dia manage kantor. Nah, tapi yang terjadi dalam perkembangan, kalau dia manage kantor, bagaimana kalau si agent itu nggak bisa jualan? Kantornya bermasalah. Nah, sehingga ada juga yang mengatakan boleh jualan. Nah, kita sekarang, saya masuk fase 3, Pak. Model tengah, bukan soal jualan nggak jualan, pengelolaannya harus layaknya sebuah korporasi. Ya kan? Nah, ini formula baru. Formula baru. Jadi saya melawan arus, melawan. Ini Bro DIY ya. Keren, DIY.